ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya dalam channel YouTube ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, serta masih diberikan nikmat taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita semua pada hari ini masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada hari ini hari Jumat tanggal 22 Oktober. Ini adalah hari santri nasional sesuai keputusan Bapak Presiden Joko Widodo tahun 2015 yang lalu, menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober ini adalah hari santri nasional. Maka dari itu izinkan saya pada kesempatan ini untuk membahas sekelumit tentang apa itu yang dikatakan santri. Santri ini ada beberapa versi pengertian. Yang pertama, santri ada yang mengatakan berasal dari kata Sangsakerta yang berasal dari kata sastri. Sastri ini dalam kata bahasa India itu adalah orang-orang yang mengamalkan, yang mempelajari kitab Buddha. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa santri ini adalah berasal dari kata bahasa Inggris yang berasal dari kata sunrise. Artinya sun itu matahari, tri artinya tiga. Sun itu artinya tiga matahari. Yang dimaksud tiga matahari itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Dan ada ulama yang mengatakan santri ini adalah berbentuk kata yang terdiri dari 5 huruf abjad hijaiyah. Yang pertama huruf sin, yang kedua nun, yang ketiga ta, yang keempat ro, dan yang kelima iya. Yang pertama huruf sin ini adalah berarti satiruna al-uyub. Santri harus memiliki kepribadian bisa menutupi aib orang lain. Artinya tercermin dari seorang santri itu harus memiliki akhlak, dia harus bisa menutupi aib, celah orang-orang lain. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi, man satara uyubal mu'min satarallahu uyubahu. Barang siapa yang menutupi aib orang yang beriman, maka Allah akan menutupi aib-aibnya. Maka seorang santri kepribadiannya jelas, dia adalah orang yang bisa menutupi aib celah orang lain. Yang kedua, huruf nun. Nun itu berarti adalah naibul ulama, regenerasi, pengganti para ulama, para kiai. Karena ulama sekarang, kiai sekarang itu mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang mereka akan pergi meninggalkan dunia ini. Nah, maka pengganti para ulama, pengganti para kiai tersebut adalah mereka para santri. Maka santri itu nunnya berarti naibul ulama, mereka adalah pengganti regenerasi para ulama dan para kiai seterusnya yang akan datang. Dan ulama ini adalah warasatul anbiya, sebagaimana hadis Rasul, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama, para kiai, mereka adalah pewaris para nabi. Yang ketiga huruf nun. Huruf nun ini berarti tarikunal ma'asi. Santri adalah berkepribadian, memiliki sifat akhlak, mereka meninggalkan bermacam-macam kemaksiatan. Artinya seorang santri harus bisa meninggalkan daripada perbuatan maksiat. Karena seorang santri sedang menuntut ilmu, mengejar cahaya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bisa meninggalkan segala bentuk maksiat, karena ilmu adalah merupakan nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala,
wa nurullah la yuhda lil ma'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka dari itu cermin seorang santri harus bisa meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, yang keempat adalah huruf ro. Huruf ro ini artinya Ra'isul ummah. Artinya Ra'isul ummah, mereka adalah pemimpin umat. Kenapa? Karena santri ini adalah calon-calon yang akan menjadi pemimpin umat. Ada juga yang mengatakan rohnya adalah rasikhuna fil ilmi. Santri adalah orang-orang yang mendalam di dalam ilmu agama. Kenapa? Karena santri di pesantren dididik dengan segala macam bidang ilmu yang itu berhubungan dengan agama, dari mulai ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu nahwu sorof, dan ilmu-ilmu yang lain. Itu dipelajari semua dalam kepesantrenan. Maka santri adalah ar-rasikhuna fil ilmi, mereka yang memiliki ilmu agama yang mendalam. Yang kelima terakhir adalah huruf iya. Huruf iya artinya berkata yasilu al khaira ilal ghair. Santri harus bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana hadis Rasul, anfa'un nas anfa'uhum linnas. Orang yang lebih baik di antara manusia, anfa'uhum linnas, adalah manusia yang lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka dari itu seorang santri memiliki tugas ketika dia mendapatkan ilmu, ketika dia memiliki ilmu, maka dia harus bisa menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain yang membutuhkannya. Itulah pengertian santri menurut para ulama, diambil dari abjad huruf yang 5 tadi, huruf sin, nun, ta, ro, dan iya. Sin artinya santri harus bisa menutupi aib orang lain. Nun artinya santri harus bisa menjadi pengganti ulama-ulama yang akan datang. Ta artinya santri harus bisa meninggalkan kemaksiatan. Ro artinya santri adalah orang yang akan menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang. Ya artinya santri harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat tadi mengenai santri, semoga para santri yang ada di zaman ini dan yang akan datang senantiasa lebih bermanfaat, lebih berkreasi, dan lebih tumbuh menjadi santri yang membanggakan bagi umat, bagi negara, bagi agama, dan untuk orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga para santri semua senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadikan ilmunya bermanfaat dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi kaum muslimin wal muslimat. Khutbah sofa wa dama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.